Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Risma Etika Haruna, NIM 9214260, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum memasuki inti dari video, saya ingin menyampaikan quotes dari Albert Einstein. The hardest thing to understand in the world is the income tax. Hal tersulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan. Nah, apa sih maksud dari quotes tersebut? Nah, maksud dari quotes ini adalah kadang besarnya pajak yang ditetapkan kepada kita wajib pajak itu tidak masuk akal atau irasional. Nah, berbicara mengenai pajak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Yang diketahui, manajemen pajak adalah strategi mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen pajak. Nah, apa saja motivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak? Menurut saya, motivasi dilakukannya perencanaan pajak itu terdiri dari yang pertama, kebijakan perpajakan atau tax policy, yang kedua, undang-undang perpajakan atau tax law, dan yang ketiga yaitu administrasi perpajakan atau tax administration. Adapun penetapan kebijakan perpajakan itu bertujuan untuk menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak, di mana kebijakan perpajakan terdiri lagi dalam 5 poin, yakni jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan perencanaan pajak. Selanjutnya, motivasi berikutnya itu terkait dengan undang-undang perpajakan, di mana kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keuangan, dan keputusan dirjen pajak. Kemudian selanjutnya, administrasi pajak. Administrasi pajak merupakan ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama karena pemerintah mempunyai tujuan tertentu dengan memanfaatkan diantaranya pertama, perbedaan tarif pajak atau tax rates. Kemudian yang kedua, perbedaan perlakuan atas objek sebagai dasar pengenaan pajak atau tax base. Dan yang terakhir yaitu loopholes, shelters, and havens. Baik, selanjutnya mengenai tahapan perencanaan pajak. Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam membuat suatu perencanaan pajak itu, sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan, harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional agar pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Maka, hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tahapan. Apa sajakah tahapan-tahapan tersebut? Atau bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak yang efektif? Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif, yaitu tahapan pertama menganalisis informasi yang ada, yang kedua membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, yang ketiga mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Dan yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai dasar-dasar perencanaan pajak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pajak yang diampu oleh dosen Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.